Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Raihan Saputra dengan NIM 2024-9106. Seperti biasa, pada kali ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari praktikum microcontroller mengenai penggunaan aktuator pada microcontroller. Jadi pada tugas akhir kali ini, saya ditugaskan untuk membuat suatu seperti sistem pintu atau palang otomatis di kereta. Ya, bagaimana cara kerjanya? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Di sini kita menggunakan beberapa komponen. Untuk aktuator, saya menggunakan servo motor. Kemudian di sini kami masih menggunakan sensor ultrasonic HCSR04 dan juga ada relay sebagai saklar elektrik untuk menyalakan dan menonaktifkan dari LED-nya. Untuk selanjutnya rangkaiannya akan terlihat seperti berikut ini. Oke, jadi seperti yang bisa kita lihat pada kali ini, di mana di sini ada beberapa komponen. Untuk servo motor di sini ada servo motor sebagai aktuatornya dengan nilai torsinya adalah tidak terlihat ya. Torsinya adalah 9G micro servo. Kemudian ada relay elektrik. Di sini kita menggunakan relay sebagai saklar seperti yang tadi sudah dijelaskan. Untuk ini ada LED seperti yang diperintahkan pada tugas akhir. Dan juga di sini ada komponen sensor ultrasonik atau sensor jarak yang berjenis adalah HCSR04. Oke, untuk selanjutnya bagaimana cara kerjanya? Cara kerjanya adalah cara kerjanya adalah HCSR akan mendeteksi jarak untuk mengukurnya berapa sentimeter. Setelah HCSR mendeteksi jaraknya berapa meter atau berapa sentimeter, sinyal tersebut akan dikirimkan ke Arduino. Kemudian Arduino akan mengolahnya untuk menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Begitu. Untuk cara kerjanya langsung saja saya demokan seperti berikut. Oke, seperti yang kita lihat sini sudah dinyalakan untuk alatnya. Oke, di sini bagian servo ini dalam kondisi steady state, yaitu nilai 0 derajat. Kemudian, jika saya memberikan jarak tertentu dengan tangan saya, nah ini adalah nilai ketika LED-nya bergerak dengan cepat. Nilai-nilainya akan berubah menjadi 300 milisecond. Jika saya lebih dekatkan lagi, maka servo akan berputar 90 derajat menyesuaikan perintahnya. Gitu. Sekiranya itu pemaparan dari saya mengenai rangkaian secara langsung atau cara kerjanya. Untuk selanjutnya kita akan ke sesi coding atau di bagian programnya. Oke, kita bisa langsung lanjut ke selanjutnya. Oke, kita masuk ke sesi untuk pemrograman ya, tugas akhir ya. Di sini seperti biasa kita menggunakan include servo karena kita tahu yang kita buat itu perang pintu. Ya, untuk gerakinnya kita butuh servo, tentu saja. Nah, servonya ini objek dari servo ini saya beri nama biru. Ya, karena servonya warna biru jadi saya buat naruhnya sebagai warna biru. Kemudian ada define trick, echo dan LED. Untuk trigger pin saya taruh di 9, echo di pin 8 dan juga LED di pin 2. Seperti biasa, void setup yang berisikan sebagai serial begin, pin mode dan juga attach untuk servonya. Selanjutnya, kita langsung ke void loop. Di sini ada digital write, trigger low, delay microsecond itu. Nah, struktur kode yang ini digunakan untuk HCSR 04-nya. Kemudian akan diukur durasinya bolak-balik itu berapa lama dan juga kita mengukur jaraknya di sini. Tentunya di sini 0,0343 adalah kecepatan suara. Dan kita bisa lihat di serial print dan bagian ini adalah untuk menampilkan variabel jarak yang sudah dihitung tadi. Nah, disinilah jika jarak lebih besar dari 15, maka LED akan mati nyala dengan delay 1 detik. Kemudian servonya akan bergerak di 0 derajat. Ya. Nah, 0 derajat ini adalah kondisi ketika pintunya pintunya terbuka. Kemudian ada else if jarak antara 10 hingga sama dengan 15. Jika jarak berada di rentang 10 hingga 15, ya, LED-nya akan menjadi lebih cepat dalam kondisi blinknya ada 300 milidetik. Kemudian untuk servonya masih dinilai 0. Nah, ketika objeknya dekat ya atau jaraknya itu lebih kecil dari 10 atau bisa disebut jaraknya adalah 0 sampai 10, ya karena jarak nggak mungkin negatif ya.
Nah, untuk servonya dia akan bergerak 90 derajat, atau kalau kita logika itu dia akan dalam kondisi tertutup. Digital write LED height dan juga delaynya menjadi lebih cepat 100 mili-detik. Digital write LED low, mati nyala. Dan kemudian program berakhir dengan delay 100 mili-detik. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk program tugas akhir ya. Tugas akhir ini tentunya kita bisa lihat dia mengsimulasikan palang pintu kereta api. Oke, kurang lebihnya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.